guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya di sana. Balik lagi di channel Monkemon. Sebelum lanjut, ada baiknya kalian tunjukkan dukungan kalian dengan tekan tombol like-nya dan juga subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai suku bunga KPR. Nah, ini penting banget buat kalian yang ingin membeli rumah secara KPR. Ada dua tipe suku bunga KPR yang berlaku. Yang pertama adalah fixed rate dan yang kedua adalah floating rate. Nah, sekarang apa sih bedanya antara fixed rate dan juga floating rate tersebut? Fixed rate artinya bunganya tetap atau flat. Jadi besaran bunganya mengacu pada pokok awal utang. Nah, kalau menurut pengalaman saya, fixed rate itu biasanya pada saat pembelian rumah komersil akan berlaku di 2 tahun atau 3 tahun pertama. Misalkan kalian memiliki plafon KPR atau utang awal sebesar 580 juta di suatu bank. Nah, kalian memiliki fixed rate selama 2 tahun atau promo rate sebesar 9,9%. Ini aktual ya menurut pengalaman. Nah, cicilan yang harus kalian bayarkan setiap bulannya selama 2 tahun pertama adalah 5,5 juta rupiah. Fixed rate ini akan berubah menjadi floating rate jika masa promonya sudah berakhir. Jadi setelah 2 tahun berakhir akan berubah menjadi floating rate. Nah, kalian harus tahu biasanya fixed rate ini selain diaplikasikan kepada promo rate rumah komersial, juga berlaku di rumah subsidi. Biasanya pada perumahan subsidi, fixed rate ini berlaku sampai masa tenornya habis. Itu yang membedakan antara rumah komersil dan juga rumah subsidi. Jadi kalian gak usah heran jika ada teman kalian atau saudara kalian yang membeli rumah subsidi, cicilan mereka biasanya akan sama dari awal mencicil sampai dengan pelunasan. Misalkan 1 juta per bulan sampai 15 tahun. Itu tidak akan berubah. Itu yang membedakan antara fixed rate pada rumah komersil dan juga fixed rate pada rumah subsidi. Di rumah komersil biasanya fixed rate hanya berlaku pada saat masa-masa promo yang tadi saya jelaskan di 2 atau 3 tahun pertama. Setelah itu fixed rate akan berubah menjadi floating rate. Nah, apa sih floating rate itu? Floating rate ini bisa menjadi bencana loh buat kalian yang sedang mencicil KPR. Floating rate itu suku bunganya berubah-ubah tergantung suku bunga acuan atau suku bunga dasar dari Bank Indonesia atau BI. Biasanya kisaran floating rate yang berlaku di banyak bank adalah kisaran 3-5% dari suku bunga acuan BI. Misalkan suku bunga acuan BI yang berlaku sekarang adalah 7%, maka ada beberapa bank yang mengimplementasikan suku bunga KPR floating rate-nya adalah 7 plus 5%, yaitu 12%. Dari masa antara fixed rate ke floating rate ini yang akan menjadi bencana untuk kalian jika kalian tidak aware atau tidak mempersiapkan diri. Menurut pengalaman pribadi, promo rate atau fixed rate yang berlaku pada saat itu adalah 9,9% dari plafon KPR 580 juta dengan cicilan di 2 tahun pertama hanya 5,5 juta per bulan. Nah, ketika lepas 2 tahun memasuki tahun ketiga akan berlaku floating rate. Floating rate yang pada saat itu saya alami adalah 13,5%. Jadi lonjakannya cukup jauh ya, dari 9,9% ke 13,5%. Dan cicilan yang harus saya bayarkan per bulannya naik dari 5,5 juta menjadi 7 juta per bulan. Seharusnya floating rate tersebut sesuai dengan namanya akan floating, jadi mengikuti suku bunga BI. Jika suku bunga BI naik, maka floating rate otomatis akan naik. Tetapi jika suku bunga BI turun, maka harusnya bank juga mengkondisikan bahwa suku bunga floating rate mereka turun. Tetapi pada kenyataannya kalian harus perhatikan dan kalian harus camkan baik-baik. Menurut pengalaman saya, bank tidak menurunkan suku bunga tersebut. Jadi ketika suku bunga BI turun, bank tetap
memberlakukan floating rate 13,5%. Itu yang harus kalian pelajari dengan baik, apalagi jika kalian sudah memutuskan untuk membeli rumah secara KPR. Dan jika kalian sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka tanggungan kalian akan semakin banyak. Jadi kalian harus persiapkan jauh hari jika kalian sudah memasuki masa floating rate tersebut, karena lonjakannya cukup tajam ya. Untuk mensiasati floating rate tersebut ada banyak cara. Kalian bisa take over KPR jika kalian menemukan bank lain yang memberikan option tawaran bunga lebih rendah. Nah, kalian harus pertimbangkan dan kalian harus simulasikan hitungannya. Jika kalian rasa kalian dapat save lebih banyak uang atau save gap antara bank yang sekarang dan bank yang baru, maka kalian bisa menjalankan strategi take over tersebut. Kalian bisa lihat videonya di YouTube channel yang aku buat ini juga. Nah, selain take over, kalian juga bisa melakukan pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo. Artinya kalian melakukan pelunasan sebagian dari outstanding utang kalian sebelum jatuh tempo. Nah, itu akan dikenai namanya penalti. Kalian juga bisa cek videonya di channel YouTube aku ini. Atau kalian jika memiliki uang lebih, kalian bisa melakukan yang namanya pelunasan KPR sebelum jatuh tempo. Artinya kalian menutup KPR kalian yang berjalan di bank sebelum jatuh tempo. Ini juga akan dikenakan penalti yang kalian bisa lihat di perjanjian akad kredit kalian. Oke, sekian dulu video dari Monkemon kali ini. Terima kasih sudah menonton. Supaya kalian dapat terus mengikuti perkembangan channel ini, kalian bisa klik tombol notifikasi. Jadi jika ada video baru dari channel Monkemon, kalian jadi penonton pertama yang dapat tonton video ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya pamit undur diri dulu. Bye-bye.